Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan Ustazah Lia. Hari ini Ustazah akan menjelaskan materi tentang ilmu pengetahuan sosial atau IPS ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang contoh penampakan alam di Indonesia. Jadi, keadaan alam di wilayah Indonesia tergantung atau ditandai dengan beberapa relief atau topografi. Topografi adalah perbedaan tinggi rendah permukaan bumi. Dalam sebuah peta, perbedaan tinggi rendah permukaan bumi ditandai dengan warna hijau, coklat, kuning, dan biru. Penampakan alam di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu daratan dan lautan. Yang pertama itu adalah pegunungan. Pegunungan adalah sekumpulan bukit yang berbentuk barisan. Dataran pegunungan itu tak hanya gunung yang besar, melainkan gunung kecil serta bukit-bukit. Oke, sekarang Ustazah mau tanya, di daerah kita Kalimantan Utara atau tepatnya di Bulungan, Tanjung Palas itu memiliki sebuah gunung ya. Itu bukan gunungan tapi gunung, yaitu Gunung Putih. Nah, Gunung Putih itu apa? Gunung Putih itu contoh dari salah satu gunung yang tidak aktif ya. Jadi kalian harus tahu tempat-tempat yang wisata kalian. Jadi yang pertama itu adalah Gunung Putih. Gunung apa lagi? Di belakangnya ada gunung-gunung kecil atau membentuk anakan gunung. Di samping juga ada beberapa gunung-gunung, contoh gunung-gunung yang ada di Indonesia ya. Bisa dibaca nanti. Terus yang kedua itu adalah gunung. Gunung merupakan gundukan tanah yang sangat tinggi. Gunung tidak dapat berdiri sendiri, selalu ada rangkaian pegunungan di sekitarnya. Nah, di sebelah itu ada contoh-contoh pergunungan atau gunung-gunung yang ada di daerah Indonesia. Terus selanjutnya adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah yang letaknya di atas 1000 meter dari permukaan air laut. Dataran tinggi merupakan daerah di antara gunung-gunung berbentuk agak datar dan lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Terus selanjutnya yang ada di dataran rendah itu adalah laut, sungai, danau. Itu adalah yang bagian-bagian di daerah permukaan dataran rendah. Sungai terus laut itu adalah terbentuk secara alami sama seperti danau. Tetapi waduk itu terbentuk secara buatan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri sumber daya alam. Oke, yang pertama adalah sumber daya alam tidak akan habis diproduksi kembali dan dapat diproduksi kembali. Yang kedua, kuantitas atau kualitas sumber daya alam tergantung kepada penggunaan ya. Ketiga, persediaannya itu bisa menurun, lestari, atau malah meningkat jika kita jaga. Nah, contoh daripada sumber daya alam ini contohnya itu air, udara, matahari. Baiklah, demikian hewan, materi yang dapat Ustazah sampaikan. Jika ada pertanyaan nanti bisa atau sumber daya alam bertanya dengan Ustazah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.